Oke sob, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya nih? Semoga sehat selalu. Baik, pada video kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul sistem otot rangka dan sistem pernapasan. Oke, mungkin dari sebagian teman-teman juga sudah tahu ya seperti apa sih otot itu dan bagaimana sih cara bernapas itu. Tapi mungkin juga belum lebih memahami sistematisnya. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan kurang lebih dari materi-materi tersebut. Namun, kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh dua teman saya. Nantinya akan membantu saya menjabarkan materi-materi persoalan tentang otot, rangka, dan sistem pernapasan ini. Nah, sebelum kita lebih lanjut, ada baiknya kita kenalan dulu ya sob ya. Tak kenal maka takkan hilang cintaku padamu. Bercanda guys, bercanda. Baik, perkenalkan nama saya Dwi Andriansyah, NPM 2171010065. Saya dari kelas A, semester 3, Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Intan Kampung. Baik, dan ini teman saya presentasi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizka Amelia dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem otot rangka. Dan ini presentator kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revito Febriani dengan NPM 217101032. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan. Berikut adalah teman-teman dari saya yang akan membantu dalam penjabaran materi pada kali ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mulai pada materi yang pertama, yaitu sistem otot rangka. Namun sebelum kita mulai, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama yang akan disampaikan dan dijabarkan oleh saudari Rizka Amelia. Untuk teman-teman, dimohon untuk mendengarkan dan dicatat. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem otot rangka. Yang pertama, yaitu ada sistem rangka. Tulang rangka pada manusia terdiri dari 206 ruas tulang, yang sebagian besarnya itu berpasangan satu dengan yang lain, yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Sedangkan pada tulang bayi dan anak-anak lebih dari 206 ruas tulang. Mengapa demikian? Karena beberapa tulang dulunya itu belum mengalami penyatuan, misalnya tulang sacrum dan coccyx pada tulang vertebra. Lalu selanjutnya yaitu perhatikan pada gambar berikut. Terdapat gambar aksial dan apendikular. Aksial yaitu kerangka sumbu tubuh yang terdiri dari 80 ruas tulang. Beberapa di antaranya itu tulang kepala atau biasa disebut kranium, lalu tulang leher atau osiodium dan vertebra, lalu tulang batang tubuh. Nah, ini apendikularnya itu berfungsi untuk membuat kerangka tambahan yang terdiri dari tulang-tulang ekstremitas, baik di ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah. Selanjutnya yaitu sistem rangka. Rangka berperan sangat penting bagi tubuh manusia karena ia sebagai penopang tubuh atau penegakan tubuh. Nah, bukan itu saja, ada dua fungsi lainnya, yaitu sebagai penyimpanan bahan mineral. Jaringan tulang berfungsi sebagai untuk cadangan mineral bagi tubuh manusia. Nah, mineral-mineralnya ini nanti akan dimasukkan ke dalam jaringan tulang dan dapat dilepaskan kembali ke aliran darah untuk mempertahankan kadar yang dibutuhkan untuk mendukung proses fisiologis. Lalu, ion kalsium. Nah, ion kalsium ini sangat penting untuk kontraksi otot yang terlibat dalam transmisi impuls saraf. Lalu selanjutnya yaitu ada pembentukan sel darah merah dan penyimpanan lemak. Tulang berfungsi sebagai tempat penyimpanan lemak dan produksi sel darah.
Jaringan ikat unik yang mengisi sebagian besar dalam tulang disebut sebagai sumsum tulang. Sumsum tulang dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada sumsum tulang merah dan sumsum tulang kuning. Sumsum tulang merah ini berfungsi sebagai tempat produksinya sel-sel darah, sedangkan sumsum tulang kuning yaitu mengandung jaringan adiposa yang berfungsi sebagai sumber energi untuk jaringan lain pada tubuh. Lalu ada sel darah putih dan menjaga produksi darah di sumsum tulang merah. Seiring pertambahannya usia, pendistribusian sumsum tulang itu dibagi menjadi dua, yaitu sumsum tulang merah dan sumsum tulang kuning yang berubah seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Oke sob, itu tadi penjelasan dari saudari Rizka Amelia mengenai sistem otot rangka. Kalau dari teman-teman ada yang belum jelas, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, untuk next materi akan saya sendiri yang membawakan, yaitu mengenai komponen sistem rangka. Nah, sebelumnya dari teman-teman sekalian, udah ada yang tahu belum nih soal komponen-komponen sistem rangka? Nah, ada yang sudah dan ada yang belum nih. Maka dari itu, mari kita bahas-bahas bersama. Oke, jadi sistem rangka itu merupakan sistem tubuh yang terdiri atas tulang keras, tulang rawan atau kartilago, ligamen, dan jaringan lain yang menjalankan fungsi penting dalam tubuh. Nah, untuk komponen yang pertama itu adalah tulang keras. Tulang merupakan jaringan ikat terdiri dari sel, serat, dan substansi dasar yang berfungsi untuk menyokong dan melindung kerangka. Tulang ini merupakan penyokong tubuh dan pelindung otot dan tendon untuk daya gerak. Sifat fisik tulang sangat kuat, tahan kompresi, sedikit elastis, dan sekaligus merupakan materi yang relatif ringan, juga dan dikonstruksi ulang dalam seumur hidup. Kemudian untuk komponen yang kedua ini adalah tulang rawan. Tulang rawan ini adalah jaringan ikat khusus yang terdiri dari sel-sel yang disebut kondrosit dan matriks ekstrase. Sel-sel kondrosit berada di dalam rongga-rongga yang disebut lakuna. Fungsi dari tulang rawan adalah menyokong jaringan lunak untuk pertumbuhan tulang panjang sebelum atau sesudah lahir, berdasarkan permukaan yang halus untuk memberikan suatu daerah bagi persendian sehingga mempermudah pergerakan tulang. Nah, kemudian komponen ketiga ini adalah ligamen. Ligamen adalah pita jaringan ikat yang menghubungkan tulang atau penyokong organ dalam. Beberapa ligamen berbeda struktur fibrosanya. Beberapa menjadi lipatan fascia ataupun peritoneum berindurasi. Yang lain merupakan milik pembuluh atau organ-organ fetus. Baik, untuk materi sistem pernapasan pada kali ini akan disampaikan oleh saudari Revita Febriani. Oke, cus. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan. Sebelumnya, apa sih sistem pernapasan itu? Nah, sistem pernapasan itu adalah sekumpulan jaringan organ yang membantu tubuh untuk bernapas. Nah, sekarang kita membahas tentang bernapas. Apa sih bernapas itu? Bernapas itu adalah salah satu aktivitas otomatis yang dilakukan oleh tubuh. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan oksigen yang dibutuhkan tubuh untuk tetap hidup. Sistem pernapasan juga membantu tubuh menyerap oksigen dari udara dan membuang gas sisa seperti karbon dioksida dari darah. Dengan dukungan oksigen, seluruh organ dapat berfungsi dengan normal. Selanjutnya, apa sih fungsi dari sistem pernapasan itu? Dan apa saja organ-organ pernapasan itu? Dan bagaimana cara kita memelihara organ pernapasan kita? Mari kita simak. Fungsi dari sistem pernapasan tidak hanya untuk bernapas, melainkan ada banyak hal lainnya seperti membuat Anda bisa bicara dan membau sesuatu, mengalirkan udara sesuai suhu tubuh dan melembabkan sesuai kondisi tubuh, dan juga melindungi saluran udara dari zat berbahaya dan iritasi.
Di dalam sistem pernapasan juga memiliki organ-organ lainnya. Nah, apa aja sih organ-organ yang terdapat di dalam sistem pernapasan dan apa aja fungsinya? Nah, seperti yang ada di gambar di atas, organ pertama yang ada di sistem pernapasan yaitu rongga hidung. Nah, fungsi dari rongga hidung ini tersendiri sebagai tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Selanjutnya ada rongga mulut. Nah, fungsi dari rongga mulut ini yaitu berfungsi untuk mengunyah atau memproses makanan secara kimiawi dan juga menyalurkan makanan ke dalam lambung. Laring itu organ berongga yang dapat mengeluarkan suara saat udara masuk dan keluar. Faring ini menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut menuju trachea. Trachea yaitu bagian tubuh yang menghubungkan tenggorokan dan paru-paru. Paru-paru, organ yang mengeluarkan oksigen dan memasuk ke seluruh tubuh. Bronchiolus, nah bronchiolus ini cabang dari bronchial yang mengarah ke alveoli. Bronchus itu adalah kaliber jalan udara pada sistem pernapasan yang membawa udara menuju paru-paru. Dan yang terakhir yaitu alveolus. Nah, alveolus ini merupakan salah satu bagian dari sistem pernapasan manusia yang mempunyai fungsi penting, yaitu secara singkat dapat dikatakan bahwa fungsi dari alveolus ini adalah sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru. Sekian paparan materi yang saya sampaikan tentang sistem pernapasan. Atas kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Dadah.